Eh, yang hadir siapa aja? Zidna, Nada, sama Gendis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita bakal asistensi yang ke berapa? Ada yang tahu gak guys? Kita udah asistensi yang ke berapa? Gak ada. Kita hari ini asistensi yang ketiga ya guys. Hari ini agendanya Kayaknya ini itu pada fokus-fokus kenapa? fokus-fokus ngerjain semua ya nih Zahra. Gimana? Kayaknya ini semuanya pada fokus-fokus ngerjain semua ya Zahra. Oh iya tuh, kita bisa lihat Gendis sudah. Wow, what are you doing, Gendis? Mantap. Oke, jadi hari ini agendanya tuh apa sih? Pokoknya ngurusin presentasi lah ya intinya guys, sama nyelesain kota yang kalian bikin di media masing-masing. Nah, selanjutnya kita serahkan saja kepada Syabira. Ayo, silakan Syah. Terima kasih baik. Oke, so sebelumnya udah pada makan siang belum? Aku tadi Ya. Udah. oke Aku ini makan wonton kuah keju, Kak. ya aku makan ayam goreng pakai keju slice. Yum. Oke, ini kayaknya girl squad semua ya Zahra. Ini semuanya perempuan yang ngumpul-ngumpul. Iya, girls time. Oke. em, Ya sebetulnya tadi teman-teman kayak yang kata Kak Zahra di sini. Sekarang tuh kita bakalan selesaiin juga. Sekarang kalian bakal selesaiin dulu. Boleh sambil diselesaiin kota kalian dan juga kita bakalan belajar juga cara bikin presentasi hasil kotanya yang the result. Dorong biar audiensnya tuh semangat gitu dengerinnya. Nanti ada beberapa tips juga untuk membuatnya. Seperti biasa aku akan sambil bikin juga ya, nanti sambil screen share. Dan kayaknya kalau yang hadir di sini semuanya udah presentasi ya kemarin. Tulis kan udah, nah udah. Oh ya, Zidna kemarin presentasinya ngulang yang presentasi ke satu ya? Kemarin Cina pakai Canva-nya sama kayak presentasi yang satu. Oh oke. Berarti sini semuanya kemarin udah presentasi semua ya. Berarti nanti kita sekarang buat yang udah selesai juga bakalan ada bahan presentasi. Dan kita juga bakal ngajain jurnal Miss 3. Kita mengerjakannya bertahap dulu ya. Tapi aku izin jadi detektif kepo dulu nih. Gini sudah sampai mana nih kotanya? Udah lagi bikin coret di apa jalannya. Terus nanti tinggal nambahin jembatan sama ngecat semua bangunan ya. Wow, oke. Boleh nggak nih kita lihat sneak peek? Boleh. Hmm, Mas, Bagus sih. kita di bawah masjid ya. Ya. Halo, ini suaraku kedengeran nggak? Kedengeran Kak? Jadi kita bikin kubah masjidnya pakai apa? Pakai styrofoam bulat. Oh, oke. Ya kan kayaknya kalau pakai kardus nggak bakalan bulat banget gitu ya. Itu kayak perfect gitu. Oke. Oh ya, teman-teman yang lain bisa dibuka juga ya kameranya kayak Gendis. Kalau Nahda gimana nih? Apa kabar maketnya? Baru sampai masjidnya Kak. Oke, itu kemarin kamu bantu sama Kak Afrin juga ya? Lagi sambil bikin gak nih? Enggak sih, cuman rumahnya doang Kak. Oke, udah berapa persen nih Nahda? Kira-kira.
Oke, nanti nggak apa kalian semangat ya buat nyelesainnya. And kalau Zidna bagaimana nih? Wait, Zidna tuh kemarin pakai apa ya bikinnya? Canva. Canva. Maksudnya bikin kotanya? Kotanya Iya. Canva cuman Oh, oke. Itu udah sampai mana bikinnya? kemarin baru tambahin dikit. Kan itu kan kemarin habis presentasi ikut tambahin lagi. Oke, Berapaan? kira-kira ada berapa persen nih? Wow, itu yang gendis udah hampir jadi ya. Rasanya tuh ini random, tapi rasanya tuh aku jadi pengen jadi kecil terus masukin nyoba masuk ke bangunannya gitu. Nyoba masuk ke bangunannya. Alright. Pokoknya semuanya semangat ya buat lanjutin tugasnya. Hari ini, oke sebentar. Oke, yang tua nanti bisa diselesaikan dulu kotaknya. Tapi in the meantime, aku mau coba screen share dahulu. Nah, jadi sekarang berarti dia masuknya ke page sesi 4 ya. Aku lihat dulu. Ya betul. Ini eksklusif proyek. Oke. Tadi Zina ada berapa persen? Oh ya, Geni sudah berapa persen tadi marketnya? Tadi kayaknya sekitar ada 90 gitu ya. Dina mungkin 80 atau 70%. Oke, Zina sekitar 70, 80. Kalau Gendis? Sekitar 85% sih. 85, oke. Kalau Nahda? Paling 60 atau 50%. Oke. Nah, ini udah hampir setengah jadi ya. Kalau nggak salah itu jadwal buat presentasinya Jumat ya kan ya, Zahra? Kalau gak salah ya deh. So, ya Jumat. So, kalian masih ada hari ini, besok dan juga ya paling lambat pagi harinya untuk menyelesaikan semuanya. Tapi kalau bisa hari ini atau mungkin besok udah selesai gitu ya. Ya, aku mau jelaskan dahulu untuk contoh presentasi sekaligus template presentasinya. Jadi kalau kalian lihat itu di semua page yang sesi 2, 3, 4 itu udah ada, itu di page-page-nya udah akan ada kayak contoh bangunannya gitu. Bangunan contoh presentasi untuk pembangunan kotanya yang dibuat oleh Kak Sari. Dan nama Kak, aku coba kirimin dulu link websitenya ya. Eh, Mungkin aku bisa jadi co-host dah atau allow buat screen share. Oke, thank you.
Presentasi showcase. Nah. Oke. Udah kelihatan ya? Ini mungkin nanti aku nanti aku tadi pas di pagi. Nah, itu buat showcase my city. Judulnya itu nanti ya. Berarti pas Januari berarti habis tahun baru ya. And kok 2025 2026 guys. Jumat Januarinya 2026 ya, bukan 2025. Nantinya back ke masa lalu dong kalau 2025. Alright. Kita nanti akan, ini suara aku masih kedengaran kan ya? Nah, nanti kalian bisa klik link, lihat contoh presentasi. Terus di sini bakal ada nama kalian. Kalau ada yang misalnya namanya belum ada di situ, boleh bilang ke aku ya, boleh kasih tahu. Ini coba. Aku kirim ke chat, boleh semuanya coba dibuka. Kalau itu diminta password nggak? Kita bahas dulu untuk contoh presentasi yang Kak Sari contohin ke kita semua ya. Kalau Kak Sari bikin yang ini, presentasi hasil pembangunan kota Harmon. Ingat seperti tips yang kemarin yang Kak Sari juga ada sempat kasih ke kalian. Kita kalau presentasi itu tetap pasti harus tenang, ngomongnya jangan buru-buru. And, oh ya, kalau slide-nya juga tulisannya poin-poinnya aja. Lengkapnya kita harus harus semangat gitu. Biar yang ngedengerinnya juga ikut semangat. Kalau soal aku kurang kedengar bilang aja ya. Kalau di sini Kak Sari tulis tentang masalah awalnya. Bisa kalian lihat nih ada kayak gambarnya yang relevan, terus tulisannya nggak terlalu panjang juga, cukup gitu. Kota terlalu luas, semua naik mobil dan jalanan macet. Terus ditulis nih solusi kaliannya apa? Kota Harmoni akan membuat fasilitas umum yang dapat dijangkau dengan jalan kaki. Banyak polusi, kurang ruang terbuka hijau atau RTH tadi. Kota Harmoni akan membuat tempat tinggal dengan banyak ruang terbuka hijau agar udara bersih dan mengurangi stres warga. Ini tiga-tiganya tuh kota individualis, warga kesepian. Nanti bikin pasar bersih yang dekat dengan pusat interaksi warga biar nyaman gitu kan. Bisa kalian tulisin masalah awalnya, terus di bawahnya ada solusinya juga. Terus ini solusi rencana kotanya, yang kalian bisa ditempelin lagi fotonya. Ini penting banget ya soalnya fotonya. Buat yang pelannya kayak gimana. Terus before after. Misalnya Gendis kan lagi bikin maket nih. Difotoin pas belum jadinya gitu, pas masih. Bisa salah satunya itu misalnya kan masjidnya tadi kan belum diwarnain bangunannya. Atau misalnya pas sebelumnya pas emang Gendis tuh masih ngebangun. Masih ditempel-tempelin awalnya. Difotoin before-nya and after. Before pas belum jadi dan after pas setelah finalisasi. Kalau di sini Kak Sari ngasih contohnya masjid di zona residensial. Terus ini ada sekolah dan taman bermain di zona fasilitas publik. Bisa nanti ini aku cuman contoh liatinya aja. Lengkapnya nanti kalian sendiri itu jelasin detail juga ya. Misalnya, oh ya proses pembuatannya bagaimana? Itu sempat ada kendala atau enggak bisa sambil diceritain. Sini ceritanya ada pasar dan balai kota. Tadi kan Kak Sari udah di contohnya kata Kak Sari itu kemarin itu bagus banget kalau kalian taruh banyak foto. Misalnya Gendis kemarin kan Masya Allah full foto gitu ya. Dari yang pas belum terlalu jadi sampai progresnya difotoin. Nah, nanti bisa juga bikin before afternya
yang belum jadi dan pas udah selesai banget gitu, udah finalisasi. Nah, terus selain itu bagus juga kalau kalian misalnya bikin time lapse atau showcase video. Time lapse tuh misalnya pernah nggak kalian lihat atau gini deh kayak misalnya kalian lihat video orang masak terus dicepetin. Pernah nggak? Zina, Gendis atau Pernah kan? iya kan Gendis pernah ya? Atau Nahda? Oh udah ada Raffi juga. Iya Raffi nih kita lagi ngomongin buat presentasinya ya. Oke aku review dikit. Kita bahas buat kalau presentasi kita juga harus kedengaran antusias biar yang dengarnya juga ikut semangat. Terus nanti bisa tulisin masalahnya, masalah awalnya apa, dan solusi kalian di bawahnya jangan lupa. Nanti singkat aja kalian jelasin sendiri lengkapnya. Misalnya nggak mau gerak ya. Terus, oh tadi tuh ada juga yang ada juga itu pas kalian misalnya pas lagi bikinnya itu before afternya misalnya oh ini masjid pas belum jadi kayak gini pas sudah selesai finalisasi hasilnya seperti ini. Time lapse. Oke, sekarang aku udah jelas ya. Suaraku masih jelas nggak, Zahra? Ah, udah lebih jelas ya. Terus Kak.
Guys, kalau ada yang mau ditanyain boleh ke sini ya. Oke, halo. Nah, Baiklah, sudah muncul lah aku. Udah kedengeran ya nih suaranya, fix. udah. Dah. Sepertinya aku harus mengulang sedikit penjelasan yang tadi. Baiklah, tidak apa-apa. Pokoknya tadi kan kalian lihat ya time-lapse video tuh misalnya aku tadi nyontohinnya kalau kalian suka lihat orang masak itu dia dari mulai tek 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 nyiapin barang-barangnya ada ASMR-nya dikit gitulah. Habis itu pas mereka bikinnya sampai dia makan gitu kan. Prosesnya di videoin gitu truk 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 dicepetin. Nah, ini juga kalian kalau bikin yang mirip kayak gitu juga boleh banget itu justru bagus. Oke, sebentar coba aku tunjukin bentar. Suara aku masih kedengaran? Oke ya, masih kedengaran ya. aman, Syah. Alright. Sepertinya nih Google aku kurang. Nah, oke. Nah, alhamdulillah. Aku mau tunjukin kalian videonya, video contoh timelapse ya. Mungkin boleh diperhatikan dulu ya. Coba, bismillah. Ya, aku play ulang aja kan. Misalnya kalau timelapse, ini contoh singkat aja. Itu pasti jalan-jalaninnya. Sampai pas udah jadi gitu kan. Showcase video. Kayak dia muterin buat tampak depan, tampak sampingnya gitu. Nah, kalian bisa bikin mirip-mirip kayak gitu ya. Final result. Nanti bisa kalian tulisin juga misalnya hasilnya gimana nih. 100% rencana landmark berhasil dibangun dalam 10 hari. Atau mungkin ini bangunan masjid di zona residensial, sekolah dan playground, pasar dan balai kota. Pokoknya landmarknya itu yang paling disorot karena landmark itu kan hal yang unik dari kotanya gitu ya. Itu yang ikonnya gitu. Jadi itu yang disorot, yang paling disorotnya itu. Ini ada fitur unggulan kan ditulisin juga. Kenapa? Oke, fitur unggulannya tuh ini landmarknya pertama fokus pendidikannya. Ada sekolah kenyamanan religius masih dalam komplek perumahan, ekonomi mandiri, pasar bersih dekat tempat berkumpul warga. Jadi kayak yang bikin kotanya keren gitu. Dampaknya bagi warga, oke ini udah ada nih landmarknya, udah keren nih. Nah tapi dampaknya bagi warga tuh gimana? Positif buat warganya tuh kayak gimana? Misalnya kan nih kualitas pendidikannya naik, kesehatan mental juga, kondisi sosial ekonomi warga membaik, perbaikan akhlak generasi mendatang gitu. Terus lesson learn-nya kayak yang kalian pelajari pas bikin project ini tuh apa? Karena kan pasti ada aja yang kalian pelajari gitu kan. Misalnya ini area komersial dan area hijau harus seimbang, balance gitu. Kunci kota yang ramah bagi pejalan kaki, fasilitas publik, sekolah dan pasar dekat dengan area residensial. Jadi pas kalian bikin ini tuh, kalian belajar apa? Kira-kira, oh pasti kan kalau kalian mau bikin kota harus menyesuaikan warganya gitu. Kalau kalian pakai imajinasi kalian gitu kan harus menyesuaikan, oh warganya kayak gini, kita harus mendukung aktivitas warga. Jadi yang kalian pelajari pas bikinnya tuh apa? Ini rencana kota sesuaikan dengan waktu dan tenaga. Ya juga misalnya kan, oh aku tanya malah bikin idenya di kotanya aku mau bikin misalnya landmarknya apa aku ngarang aja roller coaster atau apa gitu. Ternyata itu harus disesuaikan juga dengan waktu dan tenaga. Ternyata aku kurang sanggup bikinnya. Jadi aku belajar buat bikin plansnya yang sesuai maksudnya yang bisa dicapai gitu misalnya. Pokoknya yang lesson learned yang kalian pelajari dari bikin projectnya. Sebelum aku move on ke template, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak kok. Tidak, oke.
Kalian udah pada buka websitenya semua belum? Udah. Oke, udah. Genis kalau lagi messy tangannya nggak apa-apa. Yang lain bisa ambil buka ya. Itu kalau tangannya lagi ijo-ijo nggak apa. Alright, jadi ini loading ya. Semuanya dapat, boleh dibuka dulu Canva-nya. Boleh yang bisa buka Canva-nya. Sebentar ya. Ada yang ingin tanyakan nggak? Mungkin ada yang pas before, misalnya sama asistensi ini nih, ada nggak yang kalian tuh sebenarnya sempat bingung waktu presentasi? No, oke. Oh ya, Rafid kan tadi baru join nih. Rafid udah berapa persen kotanya? Oke, semuanya bisa dengan suara aku. Rafid bisa dengan suara aku nggak? Ya boleh internet. Oke, that's alright. Ini yang lain suara aku masih kedengeran ya? Ya ada. Zahra, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran tapi kecil. Tapi masih bisa didengar. Oke, tes udah kedengeran ya? Udah. Oke, Zahra nggak apa, aku yang satunya di kick out. Udah nggak ada ya aku yang satunya. Udah gak ada yang satunya lagi. Oke, alright, in that case, alright, aku pakai ini dulu deh. Alright, Zara mungkin linknya boleh kirimin lagi ke HP aku. Yang aku pakai HP soalnya. Oke, wait ya. Hmm, Oke, sorry ya semua atas ketidaknyamanannya laptop Kamu aku bisa share screen gak, akhirnya. Sya? Ya bisa, insya Allah bisa.
Afwan atas sedikit ketidaknyamanannya. Ini sepertinya laptop aku dan internetnya sedang agak membandel dikit dari kemarin-kemarin. Share entire screen. Start. Man, Ini udah kelihatan belum? udah. Oke. Crafting 4. Tadi passwordnya crafting 4 ya, teman-teman bisa dibuka. Nah, ini kan udah ada nih nama-nama kalian semua. Bisa klik di sini. Di template. Ini kalau kalian sih tinggal klik worksheet yang kalian semua. Tapi ini aku pakai karena ini aku pakai HP beda, jadi aku masukin lagi. Soalnya kali aku pakai yang Ihsan dulu kali ya. Ihsan kan nggak ada ya. Oke. Ya aku centrain dulu pakai yang Ihsan. Kalau yang lainnya gimana ya? Dapat tanggal buka semua? Rafid tadi udah jawab belum ya? Udah sampai mana kotanya? Berapa persen kira-kira? Udah 50%. 60%. Oke, jadi udah 50. Rafid sama Nahda berarti udah 50. Jadi Dina berapa? 70 ya? 70. Dan Bendi udah 60 atau 85. 60. Oke, Sekitar-sekitaran tuh lah, Kak. oke. Dan tadi udah ada Gendis juga yang udah 8. Ini ada untuk showcase impact si portofolio atau tinggi. Jadi itu Kak saya bikin worksheetnya kalian tuh bisa pakai buat pas bikin project sekarang, bisa juga pas bikin project di misalnya di masa depan nantilah di hari kemudian, kalian tetap bisa pakai rumus ini, worksheet ini. Tujuan awal, apa target yang disepakati di awal agar hasilmu terlihat relevan. Makanya itu Kak Salika tadi di contohnya tuh masukin masalah dan solusi. Masalah awalnya tuh apa? Masalah awal dan solusi awal kalian tuh apa? Transformasi bagi tadi kan misalnya Kak Sari sebutinnya tuh em, masalah awalnya yang dipilih untuk dipecahkan itu masalahnya ada salah satunya, oh ini sering macet. Terus Kak Sari kan di contoh slide tadi ditulisin di bawahnya ada solusi awalnya bagaimana. Biar kelihatan relevan itu, biar kelihatan kalau oke itu berhasil kotanya. Terus transformasi before afternya itu kan pasti kalian sering ya lihat di Instagram ada before after. Entah itu transformasi kamar atau bikin DIY apalah. Nanti kalian juga bisa siapin before after, foto dan video before-nya. Misalnya before-nya tuh pas kalian lagi ngebangun rumahnya gitu. Foto, kalau foto berarti rumahnya pas masih belum jadi. Kotanya pas belum jadi, terus after pas udah finalisasi. Kalau video bisa misalnya pas kamu lagi ngechat nih kan, Gendis lagi ngechat. Itu berarti masuk ke before. Terus afternya tuh berarti misalnya Gendis nunjuk ke kotaknya gitu. Habis itu video close up gitu kan. Video dideketin ke kotaknya. Video close up gitu. Itu masuk juga ke before after. Terus metode atau how apa strategi cerdas atau magic. Magicnya bukan Wingardium Leviosa ya. Mungkin Gendis tahu. Bukan Wingardium Leviosa, bukan ke Harry Potter. Tapi maksudnya kayak trik apa gitu yang kamu gunakan untuk mencapai impian, kota impian ini. Jadi misalnya bisa kalian nggak apa bilang juga dibantuin kakaknya atau caranya misalnya, oh aku membagi waktunya, metode atau how juga termasuk membagi waktu misalnya untuk mencapai ini karena kegiatan kalau misalnya aku ada kegiatan juga, aku bagi waktu dikerjain setiap sore, misalnya setiap sore aku 1 jam ngerjain setiap hari, misalnya gitu metode. Jadi tahapan sampai kalian bisa jadi kotanya tuh udah jadi tuh kayak gimana?
bukti angka berapa persen kenaikannya, berapa uang yang dihemat, berapa waktu yang dipangkas. Nanti itu, misalkan kalau kalian udah gede itu berarti uang yang dihemat, uang yang dipakainya berapa misalnya. Kalau kalian udah gede nanti, kalau kalian bikin proyek itu kan pasti ada budgetnya. Budgetnya misalnya, ini nggak mungkin banget ya, tapi aku asal ngomong aja 50.000 gitu misalnya. Mungkin 50 jutaan gitu ya kalau proyek kalian udah gede. Terus uang yang dihemat, oh ya kita dapat menghemat segini, jadi yang kepake segini gitu kan misalnya. Atau berarti kalau sekarang waktu yang dipangkas, oh kita membuat ini dalam waktu 10 hari atau 8 hari gitu. Terus nanti bisa dijelasin lebih detail juga. Dan juga visualnya, grafik kan tadi, foto atau screenshot yang paling mewakili kemenangan atau ya finishing inilah. Jadi kan bisa ada misalnya time lapse dari kalian nyiapin bahan-bahan, kalian bikin kayak rangka bangunannya, kalian udah jadi dan Gendi sekarang kan lagi ngecat sampai pas udah selesai, tling, baru nanti ada video close up ke kotanya gitu misalnya. Terus ya pokoknya foto-foto yang menarik gitu yang bakal bikin orangnya tuh penasaran, wah, bikin orangnya tuh tertarik. Terus impact, apa dampak jangka panjang dari keberhasilan ini bagi organisasi atau tim, atau kalau di contoh tadi tuh Kak Sari kan ngomongnya lebih dalam tentang landmarknya. Ini landmarknya ada ini, hal unik di kotanya ini. Terus dampaknya bagi warga, hal positifnya adalah dengan adanya landmark ini warga bisa, itu apa ya? Oh ya, misalnya tadi kan ada salah satu, pokoknya fitur unik dari kotanya itu misalnya ada salah satunya masjid kan tadi, menghadirkan generasi selanjutnya yang lebih religius misalnya seperti itu. Pokoknya dampak dari fitur-fitur unik tadi ke warga kalian. Terus kreditnya si anggota tim yang berkontribusi. Saya kalau kalian tim, terima kasih gitu kepada sebutin nama teammates-nya. Kepada tim Matahari misalnya. Atau boleh kredit juga ngapa misalnya terima kasih kepada Umi dan Abi yang udah bantu gitu misalnya kredit. Pokoknya udah ngebantuin. Dan juga teman-teman yang sudah mendukung pembangunan kota ini. Itu disebutin juga ya. Ini buat worksheetnya. Nanti intinya judul presentasi of course. Misalnya tadi kan The Showcase, My City Showcase gitu. Terus nama kamu, terus ini nama kamu. Ini tunjukkan hasil kerjamu yang bikin semua orang terpukau. Jadi di halaman awal misalnya kalian tunjukin, boleh pakai gambar-gambar lain, tapi kasih minimal satu atau dua aja foto yang bikin orang tuh penasaran. Wah, misalnya komod aku yang paling keren dari kota aku tuh masjidnya. Ya udah aku fotoin masjidnya taruh di halaman depan biar orang lain tuh penasaran dan kayak wow amazed gitu. Kayak pembukanya as always, kan misal kamu rencananya bikinnya kayak gimana, tujuan utamanya yang tadi masalah yang dipecahkan. Kenapa awalnya tuh bikin kota ini, pengennya awalnya kayak gimana. Terus yang before afternya kan tadi, misalnya kondisi awalnya di kertas kosong atau Minecraft kosong gitu pas masih banyak banget bukit-bukit dan sebagainya itu. Terus pas sekarang udah jadi, gambarkan perbedaannya. Boleh kamu, nggak apa, kamu cuma taruh dua foto before after. Nggak usah ada tulisan. Nanti kamu jelasin aja. Kayak aku bilang tadi, kalau kamu takut lupa, tulis aja di kertas terus taruh di sebelah kamu pas presentasi. Rahasia sukses kami tadi metode atau gimana sih kok bisa sampai jadi misalnya, oh jadwal aku memang padat tapi aku pakai tadi misalnya metode schedulingnya kayak gini biar jadi, atau oh kita awalnya ada masalah tapi kita pakai strategi ini. Tadi kan ini ide paling keren yang dipakai timmu. Kalau ini pakai sistem drainase otomatis dari Minecraft. Pokoknya yang uniknya dari kotanya, data kerennya juga. Saya di sini kami punya 10 taman. Naik 500% dari rencana awal. Atau hemat waktu 2 jam bekerja sama dengan tim.
Pokoknya yang bikin kamu tuh bangga sama kota kamu. Foto yang tadi. Nah, baru tadi kan dampak baik. Kotanya bikin warga sehat karena banyak jalur sepeda. Atau apa tuh Zidnya ya kemarin yang ada robot atau apa yang sampah itu. Waktu itu apa Zidna? Kamu tuh kan Ya, kota es krimnya banyak sampah gitu ya. Terus ada apa waktu itu robot ya? ya banyak Atau apa? sampah. Robot pembersih. Ya, itu kan berarti apa dampak baik dari bangun kota ini? Adanya robot pembersih yang bikin kotanya kinclong gitu misalnya. Nggak ada sampah sama sekali. Terus ini justanya saya misalnya buat kreditnya siapa saja anggota tim yang berjuang keras. Saya sebutkan nama dan peran singkatnya. Misalnya, terima kasih kepada si A yang sudah bikin rangka kotanya, B yang sudah bantu ngechat gitu misalnya. Atau anggota keluarganya juga boleh disebutkan. Dan kalau menurut aku sih ini harus juga ditambahin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman. Dan misalnya kan yang dengerin. Dan Kak Sari yang sudah mendukung pembangunan kota ini. Disebutin nama kotanya. Misalnya kalau Zina berarti kan terima kasih teman-teman dan Kak Sari sudah mendukung pembangunan kota es krim. Misalnya kalau Zina kan seperti itu. Baru terima kasih semuanya sudah mendengarkan. And kayak gitu ya intinya. Ada pertanyaan nggak? Boleh mungkin kalian mulai bikin nih. Apa ini kamera aku mati otomatis kalau aku screenshot pakai HP. Ada pertanyaan kah? Aku terlalu cepat kah tadi? Hidup Harvard. Wow, Zahra juga Potterhead guys. Alright. Gendis, Nahda, Raffi, Zidna, ada pertanyaan nggak? Tuh jangan-jangan dari tadi aku ngomong sendiri nih. Oh, Gendis enggak. Oke. Nggak ada kan? Oke. Wow, Zahra. Kos. Alright. Em, kalau begitu, kalian boleh sambil lanjutin kotanya. Buat yang udah selesai, boleh mulai bikin slide-nya. Tapi sekarang mungkin aku kasih waktu buat... Sekarang mungkin boleh fokus lanjutin kotanya dulu ya. Kak Zahra bikin kota juga nggak nih, Kak Zahra? Aku sibuk nge-translate buku. Oh, semangat. Buku apa nih? Kayaknya seru-seru ya. Magang live kita. Baiklah. Kak Zahra nggak bikin dunia Kora Sensei? Dunia Koro Sensei. Saya tebak deh ini anime apaan. Nih, bentar. Oke. Backgroundnya. Kalau Bantuin ya Sensei teman-teman. Assassin's Classroom. Ya, Ya, Raffi nonton. ini anime Ah, apaan? Mana? Itu yang ada di backgroundnya Zahra. Aku nggak tahu. Aku pas. Oh, Irumakun Goes to Demon School. That's right. Wow, kita ada wibu guys di sini. Apa? That's Kita ada rude, wibu di sini. bro. Gak ini. Oke, pokoknya kalian boleh sambil dilanjutin ya. Mm-mm. Sambil ngobrol-ngobrol juga boleh loh. Ini kan habis misalnya ada yang mau brainstorm. Buat idenya gimana lanjutannya. Kalau ada masalah boleh. Atau kalau misalnya mau sambil ngobrol-ngobrol nih, nyari ide, boleh. Oke. Yang bikin pakai Minecraft ada gak? Siapa sih kemarin? Iya, Si siapa ya waktu itu ya? Hanif nggak Fail. sih? Oh, Raffi dia. Raffi juga bikin. Rafid bikin Minecraft. Kit. Iya. Hmm. Oke. Teman-teman yang lain kemana nih ya Zahra? Ya, Entahlah, pada males tidur siangnya ini. bablas. Tidur siangnya bablas. Iya, bener. Mana hari ini dingin-dingin gitu loh, Sya. Iya gak? Iya, di kalian hujan kan nih? Udah.
Lagi sibuk Dan bikin kotanya, Kak. kalian bikin kotak ya. Alhamdulillah kalian bikin kotaknya kotak simulasi ya. Kalau di luar kalian udah bakalan kehujanan nih. Aduh, kontraktor. Ambil ambil semen batu bata. Wah, hujan gitu kan. Aduh. Biar ngecat tembok. Oke. Oke, aku sambil jelasin aja ya ini karena kita ada satu lagi sih. Nanti kalau kalian ingat gak waktu kalian ngisi formulir jurnal misi Kapten 1 dan 2, itu semuanya udah pada ngisi kan BTW yang dulu itu. Kita sekarang BTW nanti pas kalian udah selesai bikin slide-nya, udah selesai bikin kotanya. Kok ini kan belum ada yang selesai, jadi oke, it's okay, santai dulu aja, boleh sambil selesaiin kota kalian. Usahakan kota selesai hari ini dan slide selesai besok ya. Jadi usahakan tuh boleh kotanya selesaikan hari ini atau paling nggak besok pagi lah gitu. Paling nggak besok. Pokoknya kota dan slide udah selesai besok biar nanti hari Jumat tuh nggak ada yang pas. Oke, silahkan presentasi. Bentar aku belum siap gitu. Biar nanti semuanya udah siap. Paling pas hari Jumatnya tinggal ngedit-ngedit doang. Oh, ada typo atau gambarnya kurang. Kayak gitu. Biar nanti kalian Tapi selebihnya yang buat ngebangun kotanya itu usahakan Kamis sudah selesai. Nah, ini buat nanti jurnal misi Kapten 3 evaluasi proyek. As always, taruh email kalian, nama kotaknya, kaptennya berarti nama proyek manager alias kalian sendiri. Terus baru nih, kalian taruh link yang presentasi yang udah kalian bikin selama ini. Pas rencana kota, pas progres kota, terus pas presentasi hasil kota. Makanya kalau kemarin tuh, kenapa setiap presentasi itu beda sih template-nya? Ya karena kita masukin linknya juga berbeda. Yang pertama rencana kotanya dimasukin, itu progres kota yang kemarin, habis itu hasil kota yang akan kalian bikin. Terus apa satu hal yang paling sukses dari proyek ini? Misalnya taman besarnya gitu. Apa yang paling susah atau gagal? Gagal misalnya, ya pokoknya kebelah yang paling susah dibikin kalian tulis. Terus apa yang akan kita ubah di proyek selanjutnya? Misalnya ini kalau dibangun lagi nih, yang bakal kalian ubah apa nih? Yang bakal direnov lah. Kayak gitu. Oke, any questions? Ah, itu tadi di mana linknya? Itu itu kalau kalian scroll ke bawah bakal ada evaluasi proyek. Oh ya, oke. Oke. BTW ini tumben nih nggak ada yang bikin Gendis nggak bikin kota taman Harry Potter kah? Hogwarts nggak? Oke ya, ini kalau ada yang misalnya mau latihan presentasi juga boleh atau ada yang mau nanya-nanya tips-tips gitu. Oh ya, aku mau nunjukin, aku lupa tadi. There's a little bit like Canva tips. Nah, oke. Ntar ya Zidna, aku coba pakai yang kamu dulu nanti aku hapus lagi contohnya. Yang cuman quick contoh saja. Aku lihat itu kemarin beberapa dari kalian ada yang bikinnya tuh beberapa tips kalau kalian bikin presentasi di Canva itu boleh. Nanti buat kalau ini lagi bikinnya, oke aku berarti pakai cobain halaman akhir aja deh. Itu kayak desain boleh kalau mau template, terus misalnya park.
kalian kalau misalnya backgroundnya gelap, itu tulisannya jangan gelap juga. Misalnya terangin atau enggak dimasukin ke, bisa misalnya kalian cari, nah bentar, contohnya. Buat contoh background, kalian bisa misalnya pakai yang kayak gini. Terus nanti itu bakal ada yang gini kalian buat diatur transparansi. Misalnya coba kalau tadi gambarnya kayak gini kan terima kasihnya kurang kelihatan. Tapi coba kalau sama aku diatur misalnya 39. Ini kan gambarnya Kak, tetap kelihatan, tapi gambarnya kenapa garis-garis? Garis-garis. aku pakai akunnya Google sendiri jadinya bukan pro. Oh, Yang pro punya kakak itu di Google-nya Umi, tapi kakak kan lagi pakai HP sekarang. Nah, gini. Kan tadi kalau aku full transparansinya 100 kurang kelihatan kan ya? Kalau aku kayak gini kan ya gambarnya tetap kelihatan, ya tulisannya juga jelas. Bisa kayak gini. Atau kalau kalian mau, aku tetap pengen kelihatan semua gambarnya. Nggak transparan. Boleh misalnya ini dikasih efek, terus baru dikasih background kayak gini. Kayaknya, oh, warnain biru. Jadi kan lebih kelihatan atau ini tips sederhana aja sih ya. Kalau kalian mau pakai misalnya cari notes. Notes itu tulisannya gini-gini loh. Jadi misalnya tulisannya tuh jadinya ada di notes gini. Terima kasih. Nanti bisa disesuaikan juga ya em, ukurannya dan lain-lain. Jadi misal kayak gitu aja sih, simple aja. Soalnya aku ada lihat beberapa dari yang presentasi kemarin agak numpuk-numpuk gitu gambarnya kurang kelihatan. Jadi mungkin tips biar lebih kelihatan kayak gitu ya. Oke, silakan semuanya bisa lanjut bikin kotanya. Kalau kotanya udah selesai, boleh kalian bikin slide-nya, boleh dicicil slide-nya. Paling lambat sih besok tulisnya, biar Jumat kalian tinggal edit-edit dikit. Yang tinggal presentasi. Jadi tenangkan diri kalian, siapkan antusiasmenya. Dan yes, good luck buat hari Jumat. Apakah ada pertanyaan? kalau hari Jumat itu jam berapa, Kak? Jumat itu sama kan ya, Zahra? Jam 4 kan ya? Oke. Ya, jadwal, ya, pokoknya jadwal biasa ya. Nanti kita kabarin lagi kok, guys. Yes. Nggak nanti akan dikirim lagi remindernya oleh kakak-kakak magangmu ini. Oke. BTW ini berarti asistensi terakhir kita nih. Coba mungkin kalau gitu, ya nih. Berarti nanti ini asistensi terakhir kita. Dan mungkin kita vote bar gak sih, Zah? Ayo, Fatbar, Fatbar. Sedih banget cuma Ya, menang. Yuk, on cam, guys. pakai pakai properti apa ya? Aku tidak ada properti. Ngapa udah lucu kan ya ini? Oke, Udah pakai headphone kucing aja. coba Nah, ayo ini. bang on cam. Oh, yuk Rafina. Yuk, Zidna, on cam, Zidna. Rafid, oke. Rafid suka Ninjago ya? Rafid bukan sih yang suka Ninjago? Oh, gitu lah. Yang Lego itu? Ya, oke, aku juga nonton. Alright. Yuk Ya, hitungannya siap. Kak Zahra. Ya, wait, wait, wait. Dah. 3, 2, 1. Oke. Pose Sama bebas ini enggak nih bebas, Zahra? bebas. Apa ya? Ya, Coba aku sini biasa aja. 3, 2, 1.
Oke. Alright. Oke, sekarang aku kembalikan nih ke kakak kalian lagi ke Zahra. Oke. Thank you guys buat yang udah hadir hari ini. Semoga presentasinya besok dilancarkan ya guys. Oke, itu aja dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Presentasinya kapan? Hari Jumat jam 4. Presentasinya kapan? Jam 4 Jumat jam besok 4 ya. Ya, Bukan besok, Jumat. besok Jumat jam 4. libur. Yes. Jumat Oke, itu ya. baiklah. Nanti tanggal 2 Januari 2026. Wow, kayak sudah tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Boleh keluar.